Nasional Indonesia akan menjamu tim kuat Asia, Jepang, di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 November 2024. Tim nasional Indonesia membawa misi meraih poin dalam laga itu demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski Indonesia tidak diunggulkan dalam laga tersebut, pelatih legendaris Jepang Takeshi Okada ternyata menyatakan bahwa skuad Garuda tidak bisa dianggap remeh saat bermain di kandang sendiri. Dia mengatakan stadion yang akan dipenuhi supporter timnas Indonesia jelas memberikan tekanan kepada timnas Jepang. Takeshi Okada menceritakan bahwa dirinya pernah bermain di Gelora Bung Karno yang dipenuhi supporter. Jadi, waktu saya menjadi pemain sempat merasakan di lapangan itu dipenuhi kurang lebih 100.000 orang. Itu tekanan yang luar biasa, kata Takeshi di Jakarta, dikutip dari tv1news.com. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA itu pun menambahkan bahwa jika Gelora Bung Karno dipadati penonton, maka hal itu akan menguntungkan skuad asuhan Sintayong. Bukan tidak mungkin timnas Indonesia mampu menahan atau bahkan membungkam Jepang. Makanya supporter timnas Indonesia kalau bisa tidak usah datang ke stadion, kata dia. Pria yang pernah melatih timnas Jepang era 1998 itu mengatakan bahwa perkembangan dan kekuatan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong kini sudah meningkat pesat. Jujur saya khawatir karena Indonesia sekarang semakin lama semakin kuat, skillnya semakin bagus, ujar Takeshi. Diketahui, selang beberapa hari usai melawan Jepang, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Jakarta pada 19 November 2024. Saat ini, timnas Indonesia baru mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasmen sementara grup C, babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Sementara itu, permintaan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Jepang agar supporter timnas Indonesia tidak datang ke stadion nampaknya tidak digubris. Terbukti, penjualan tiket timnas Indonesia versus Jepang sudah diumumkan sold out alias ludes. Informasi penjualan tiket tersebut diumumkan lewat unggahan Instagram resmi timnas Indonesia pada Senin 4 November 2024 malam. Untuk tiket timnas Indonesia versus Arab Saudi masih tersedia, namun tidak ada informasi tentang jumlah tiket yang tersedia. Indonesia versus Jepang sold out, Indonesia versus Arab Saudi tersedia, tulis keterangan akun tersebut, dilansir pada Selasa 5 November 2024. Diketahui setelah timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November 2024, selang 4 hari kemudian timnas Indonesia kembali berlaga melawan Arab Saudi, tepatnya pada 19 November 2024. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong bereaksi usai tiket Indonesia versus Jepang habis terjual. Melalui unggahan di akun Instagram, Erick Thohir berterima kasih kepada supporter yang sudah membeli tiket timnas Indonesia melawan Jepang. Alhamdulillah sold out, terima kasih banyak atas antusiasme luar biasa untuk timnas Indonesia. Mari bersatu dan dukung timnas Indonesia sampai bertemu di GBK, tulis Erick Thohir. Unggahan Erick Thohir mengundang komentar dari Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu turut antusias jelang pertandingan Indonesia versus Jepang. Tolong dukung Garuda Indonesia, tulis Sintayong. Sementara itu, timnas Arab Saudi dibalut kepercayaan diri tinggi untuk menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil manis. Harapan ini muncul setelah Federasi Sepak Bola Arab Saudi kembali menunjuk Herve Renard sebagai pelatih kepala menggantikan Roberto Mancini yang dipecat.
Timnas Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini mendapatkan hasil yang kurang memuaskan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berada di posisi ketiga dalam klasmen grup C, Arab Saudi hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga yang sudah dimainkan. Sesuai jadwal, Herve Renard akan memimpin Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan pada pertandingan kontra tuan rumah Australia pada 14 November 2024. 5 hari kemudian, dia memimpin skuadnya meladeni timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan 4 pertandingan tersisa untuk menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di tahun depan. Timnas Arab Saudi di tangan Herve Renard cukup percaya diri bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026 dengan minimal finish di peringkat 2 besar grup C. Herve Renard, pelatih asal Prancis, pernah menangani timnas Arab Saudi pada 2019 hingga 2023. Dia memulai kiprahnya menjadi pelatih Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sukses dijalaninya dan Arab Saudi lolos ke Qatar. Satu pertandingan yang sangat identik dengan Herve Renard di timnas Arab Saudi adalah kemenangan mengejutkan atas Argentina 2-1 pada pertandingan mereka di Piala Dunia 2022 Qatar. Kemenangan atas Argentina menjadi satu-satunya yang harum bagi Arab Saudi di Piala Dunia 2022. Setelah itu, The Green Falcon kalah dari Polandia dan Meksiko sehingga langsung tersingkir. Setelah kalah 1-2 dari Bolivia dalam laga persahabatan, Herve Renard digantikan Roberto Mancini, pelatih yang kini digantikannya setelah performa kurang meyakinkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Herve Renard menyatakan keyakinannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meskipun memiliki awal yang buruk di kualifikasi zona Asia. Kembalinya saya ke Arab Saudi karena saya yakin bisa lolos ke Piala Dunia. Kalau tidak, saya tidak akan tinggal 1 hari pun di negara ini, ungkap Herve Renard. Menyandang predikat langganan Piala Dunia, timnas Arab Saudi jeblok selama mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. The Green Falcon ditahan timnas Indonesia dengan skor 1-1, menang tipis 2-1 atas Cina, kemudian dihajar Jepang 0-2 dan kembali bermain imbang 0-0 kontra Bahrain. Herve Renard menegaskan timnya tidak boleh kehilangan 1 poin di 6 laga tersisa, termasuk duel menghadapi tuan rumah Indonesia. Saya mengenal para pemain dan saya menyadari sejauh mana bakat mereka. Situasi saat ini tidak baik, tetapi juga bukan yang terburuk, ujar Renard. Ada 6 pertandingan tersisa hingga akhir kualifikasi, jadi misinya jelas. 2 tempat teratas lolos ke Piala Dunia dan segalanya masih mungkin terjadi. Tugas ini tidak mudah tapi mungkin, tegas pelatih berusia 56 tahun ini. Mereka hanya harus mengingat apa yang mereka lakukan beberapa tahun lalu, bukan masa lalu yang jauh. Para pemain harus berdedikasi pada timnas. Ini adalah tantangan luar biasa yang harus saya capai, kata dia. Herve Renard pada periode pertama melatih Arab Saudi memimpin 45 pertandingan untuk Al-Ahdar, julukan lain timnas Arab Saudi. Dia berhenti bekerja pada 28 Maret 2023 sebelum akhirnya kembali membesut tim negara Timur Tengah itu. Selama tidak membesut timnas Arab Saudi, Herve Renard mengaku masih terus kepikiran dan memperhatikan perkembangan mantan timnya itu. Menurutnya, era baru sepak bola Arab Saudi sangat menarik. Dia meminta para fans timnas Arab Saudi tetap santai